Halo Sobat Oriam yang hemat, cermat, dan bersahaja, kembali lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Pada tahun 2003, akhirnya Michael Bay kembali membuat sequel Bad Boy yang berjudul Bad Boy 2. Masih menceritakan tentang dua orang sahabat sekaligus partner kerja yang bernama Mike dan Marcus. Dengan isi cerita yang lebih sedikit ganas daripada film sebelumnya, film ini sendiri dibumbui oleh hal-hal yang membuat para jomblo akut menjadi tegang otaknya. Dalam film ini, mereka akan berhadapan dengan kartel lintas negara yang bernama Johnny Tapia. Lalu, apakah film ini akan sebrutal film sebelumnya? Atau film ini akan berakhir dengan ending yang terparugu seperti sinetron Ajab TV Dangdut? Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa cepat dimonetisasi dan membantu tugas mulia saya, yaitu membelikan emas saya skincare cap kadal gurun. Tanpa banyak berbacot ria lagi, langsung saja kita simak videonya dan tetap di video wae. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terlihat sedang khawatir menunggu sesuatu. Perlu diketahui, dia adalah seorang bandar narkoboy antar negara yang bernama Johnny Tapia. Dalam menyelundupkan barangnya, Johnny menggunakan jalur laut sebagai akses utamanya. Terlihat anak buahnya sangat lihai dalam menyelundupkan barang ilegal tersebut, sehingga para polisi pun dibuat kerepotan melacak aksi yang dilakukan oleh Johnny dan anak buahnya. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang sedang briefing sebelum melakukan suatu aksi. Mereka adalah TNT, atau singkatan dari Tactical Narcotic Team, yaitu salah satu kesatuan dari polisi Miami yang khusus bergerak untuk menangkap para pengedar dan bandar narkoboy. Setelah itu, mereka bergerak ke suatu tempat yang disinyalir sebagai tempat transaksi jual beli narkoboy. Semua tim bersiap di pos masing-masing untuk menggerebek tempat itu. Di tempat yang sama, kita melihat Mike dan Marcus yang telah masuk ke TKP dengan menyamar sebagai salah satu anggota dari mereka. Saat akan meminta bantuan kepada tim lain, salah satu dari pengedar berhasil menangkap Marcus. Tapi Mike mengatakan bahwa Marcus siap mati sehingga tidak masalah kalau mereka harus menembaknya. Jelas hal itu membuat Marcus terkejut, karena bukan ini skenarionya. Mereka pun garot di situasi genting. Namun secara tiba-tiba salah satu dari pengedar mengambil dan menembakkan shotgun. Setelah mendengar tembakan, semua tim bergerak untuk mengepung tempat itu. Di adegan ini kita melihat kekonyolan yang dilakukan oleh Mike dan Marcus, yaitu saat Mike tanpa sengaja menembak bujur Marcus, hingga membuatnya olongob karena menahan rasa sakit. Namun tampaknya mereka harus kecewa, karena narkoba yang didapat di tempat itu hanyalah sedikit. Tidak seperti yang sudah diinformasikan kepada mereka. Singkat cerita, kita melihat seseorang yang merupakan pemilik sebuah diskotik. Dia adalah Alexi. Alexi juga merupakan pelanggan Johnny. Dia mendapatkan semua ekstasinya dari Johnny Tapia. Malam itu, Johnny menanyakan tentang penggerebekan polisi yang dilakukan kepada pengedarnya. Namun, Alexi tampaknya tidak mengetahui apa-apa. Sementara itu, di tempat Marcus, kita melihat adiknya yang bernama Sid. Sejauh yang Marcus tahu, Sid ini adalah anggota DIA. Namun, dia bekerja sebagai staf administrasi dan bukan petugas lapangan seperti Mike dan Marcus. Dari sikapnya, terlihat bahwa Sid dan Mike mempunyai hubungan. Namun, tampaknya mereka merahasiakan semua itu dari Marcus. Tak berselang lama, Mike mendapatkan telepon dari informannya, yang mengatakan bahwa akan ada transaksi hari ini. Di suatu tempat, kita melihat sekelompok orang yang sedang melakukan pengintaian. Mereka adalah tim DIA yang akan melakukan pengintaian kepada Alexi. Karena hari ini Alexi akan melakukan transaksi dengan seseorang. Terlihat juga di sana ada Sid yang menyamar sebagai orang yang akan mengantarkan uang Alexi untuk seseorang.
Di tempat yang sama, kita melihat Mike dan Marcus sedang mengamati geng dekil yang bernama Jupon. Tak lama, mereka pun bergerak menuju ke suatu tempat. Sementara itu, Sid sudah bergerak untuk mengantarkan uang Alexi kepada seseorang. Mike dan Marcus pun bergerak mengawasi geng dekil yang tampaknya akan segera melakukan aksinya. Tanpa diduga, geng itu mencoba untuk merampok Sid. Sehingga hal itu membuat kekacauan dan para polisi yang sedang mengawasi pun bergerak untuk membantu Sid. Tak ketinggalan Mike dan Marcus yang ikut bergerak setelah mendengar suara tembakan. Melihat yang ada di dalam mobil itu adalah adiknya, Marcus pun segera bergerak untuk mengejar mobil itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di scene kali ini, dan pastinya itu membuat olok kejo karena melibatkan banyak orang. Saat sudah berada di suatu persimpangan, tiba-tiba mobil Sid menabrak mobil seseorang. Sehingga hal itu membuatnya terjebak di antara para geng dekil dan para polisi yang sedang bentrok. Beruntung bagi Sid, dia bisa menjalankan mobilnya kembali sehingga bisa pergi dari tempat itu. Namun geng itu tidak melepaskannya begitu saja. Mereka pun membajak sebuah truk untuk mengejar mobil Sid. Dan yang pasti hal itu bukan hanya olok kejo tapi juga bakal olok duit. Karena harus membuang mobil yang ada di truk itu. Pada akhirnya Sid pun bisa lolos dari kejaran para geng dekil. Kemudian dia berhenti di suatu tempat untuk menyerahkan uangnya kepada seseorang. Di tempat itu Marcus terlihat emosi kepada adiknya, karena yang dilakukannya tadi sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawanya. Mereka pun sempat berdebat dan harus ditenangkan oleh Mike. Sementara itu di rumah Johnny kita melihat dia sedang rungsing teparugu. Hal itu dipicu karena masalah hama tikus yang ada di rumahnya. Karena Johnny seorang gembong, maka dia tidak menyimpan uangnya di bank melainkan di rumahnya. Namun hal itu menjadi masalah lain, karena uang yang disimpan di dalam rumahnya sedikit demi sedikit dimakan oleh tikus. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari seorang pembasmi hama. Di tempat lain, kita melihat Mike dan Marcus yang sedang menemui informannya. Mereka datang ke sana untuk menanyakan tentang geng dekil yang berusaha merampok Sid sebelumnya. Akan tetapi, sang informan tidak mau berbicara sebelum dia diberi imbalan. Mike dan Marcus pun tidak hilang akal. Mereka menunjukkan skill menari Marcus yang dipelajari dari boyband Korea. Sehingga hal itu membuat sang informan berbicara dan memberikan informasi kepada Mike dan Marcus. Setelah mendapatkan alamat dari geng dekil, Mike dan Marcus langsung menuju ke suatu tempat untuk menangkapnya. Tapi di sana mereka tampaknya sudah siap dengan kedatangan Mike dan Marcus, sehingga bentrokan antara mereka pun tidak bisa terhindarkan. Dengan putaran kamera yang kukurlingan di tempat itu, membuat adegan tembak-menembak antara Mike dan geng dekil menjadi sedikit lebih epik. Satu persatu para anggota geng dekil pun mulai modar, hingga hanya menyisakan satu orang. Kemudian Mike dan Marcus menginterogasi orang itu, dan geng dekil itu memberinya petunjuk yang ada di dalam handycam. Tak menunggu waktu lama, mereka pun membawa handycam itu ke toko elektronik untuk melihat isinya. Di tempat itu mereka menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke sebuah rumah mayat yang bernama Spiny Seal. Namun di akhir video, terdapat sebuah adegan Ikekemochi versi dark mode. Dan sialnya, si operator tanpa sengaja menyiarkan adegan itu ke seluruh TV yang ada di tokonya. Kemudian si pemilik toko pun datang untuk mengganti siaran itu. Dan sialnya lagi, siaran itu menuju ke arah Mike dan Marcus yang sedang berbicara. Dalam pembicaraan itu, Marcus mengatakan bahwa bujurnya masih sakit karena tembakan yang telah dilakukan oleh Mike di awal film tadi, hingga membuatnya hese modal. Namun hal itu terdengar seakan-akan Mike melakukan tusbol kepada Marcus oleh pengunjung yang ada di tempat itu. Sehingga mereka menyangka Mike dan Marcus adalah seorang Hom Pimpa Layuhum Gambreng. Sebelum pergi dari tempat itu, Mike dan Marcus mendengar omelan dari emak-emak yang ada di tempat itu. Mereka pun segera mencari data tentang rumah mayat yang bernama Spiny Seal, dan ternyata rumah mayat itu milik ibu dari Johnny Tapia. Namun mereka masih penasaran dengan apa yang ada di dalam rumah mayat itu.
sehingga mereka meminta pelecer kembali menyadap telepon masuk dari Johnny Tapia. Setelah berjam-jam menyadap telepon Johnny Tapia, mereka mendapatkan celah untuk masuk ke rumah itu, yaitu dengan cara menjadi pembasmi hama. Dengan berpura-pura menjadi pembasmi hama, Mike dan Markus datang ke rumah Johnny Tapia. Namun, hal konyol kembali terjadi di tempat itu. Markus yang sejatinya takut kepada tikus justru harus menjadi pembasmi tikus di rumah Johnny Tapia. Karena pada kenyataannya, anak buah Johnny Tapia mencari seorang pembasmi tikus, bukan pembasmi kecoa. Namun karena ini tugas dan harus dilakukan, Markus pun tidak mempunyai pilihan lain selain menjalankannya. Di dalam rumah, Markus harus berhadapan dengan banyaknya tikus yang ada di sana, termasuk melihat sepasang tikus yang sedang ngadu bagong. Bingung kan bagaimana tikus bisa ngadu bagong? Ini dia penampakannya. Sementara Mike memasang penyadap dan kamera untuk mengawasi semua pergerakan Johnny Tapia. Namun penyamaran mereka ketahuan sehingga harus pergi dari tempat itu. Sin kemudian pindah dengan memperlihatkan Sid yang sedang bersama Johnny Tapia. Tampaknya Sid sedang berusaha mengorek informasi lagi. Hal itu diperjelas dengan banyaknya agen DIA yang mengawasi tempat itu. Setelah disepakati, Sid akan bekerja sama dengan Johnny Tapia menjadi banker untuk mengelola uang Johnny Tapia. Karena Markus menyadap telepon dari Johnny Tapia, maka dia pun mengetahui segala percakapan tentang Johnny Tapia, termasuk kerjasamanya dengan Sid. Kemudian Markus menemui Sid untuk segera menghentikan aksinya, karena ini sangat berbahaya. Namun Sid menolak hal itu karena sebentar lagi dia bisa menangkap dan menjembloskan Johnny Tapia ke dalam penjara. Perdebatan pun kembali terjadi antara Sid dan Markus. Tapi kali ini Mike menawarkan kesepakatan agar masalah ini bisa cepat selesai dan mereka bisa menangkap Johnny Tapia. Mereka akan menangkap dan menyita barang Johnny Tapia di Dixie Seven, yaitu tempat penggerebekan di awal film tadi. Karena Mike yakin di sana sebenarnya akan ada transaksi besar, namun polisi kurang beruntung malam itu. Akhirnya Mike, Markus, Sid, dan salah satu tahanan yang mengetahui tentang Dixie Seven terus mengawasi tempat itu. Setelah itu mereka mendapatkan sebuah informasi tentang mayat yang akan dibawa ke rumah mayat Spanish Hill. Namun mereka belum tahu untuk apa mayat-mayat itu dan apa hubungannya dengan Johnny Tapia. Karena penasaran, mereka pun mengikuti mobil itu. Tapi mereka ketahuan oleh anak buah Johnny Tapia, sehingga para penjahat itu memutuskan untuk kabur. Di tengah pengejaran, Markus humprang-hamprung terparuh karena Mike membawa mobil dengan ugal-ugalan. Hal tersebut diperparah dengan jatuhnya salah satu mayat di kap mobil mereka. Karena terdesak, sang supir memutuskan untuk kabur dan berlari hingga menuju ke sebuah kereta. Namun sayang, mereka tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa karena si supir harus modar terlindas kereta. Karena tak mendapatkan informasi apa-apa, Mike dan Markus memutuskan untuk menyelidiki sendiri rumah mayat Spanish Hill, karena mereka yakin di sana pasti ada sesuatu yang Johnny Tapia sembunyikan. Malam harinya mereka mulai melakukan penyidikan di rumah mayat itu. Diawali dengan kedatangan dua orang polisi yang berpura-pura mengantarkan mayat. Setelah perhatiannya teralihkan, Mike dan Markus masuk melalui cerobong asap krematorium. Tiba di dalam suatu kamar, Mike dan Markus mulai menyelidiki satu persatu mayat yang ada di situ. Markus yang sedikit fobia dengan mayat tentu saja merasa tak nyaman berada lama-lama di situ. Hal konyol pun kembali terjadi di tempat itu. Pencarian mereka pun mulai membuahkan hasil, yaitu dengan menemukan sejumlah uang yang disimpan di dalam peti mati. Namun, karena barang bukti narkoba belum ditemukan, mereka pun kembali melakukan pencarian. Pada akhirnya mereka pun menemukan barang bukti utamanya, yaitu sejumlah pil ekstasi yang disimpan di dalam tubuh mayat. Markus yang jijik melihat perbuatan Mike seketika itu merasa mual dan merasa ingin muntah. Saat Markus minum, tanpa sengaja 2 butir pil ekstasi masuk ke dalam gelas yang akan diminum olehnya. Sehingga tanpa sengaja dia meminum air yang berisi 2 pil ekstasi. Dan efek dari pil itu jauh lebih memusingkan daripada minum 5 botol intisari. Karena para penjahat itu akan mengambil mayat, maka mereka pun harus segera pergi dan bersembunyi dari tempat itu. Namun Markus salah memilih tempat bersembunyi.
sehingga hal itu membuat Mike harus memutar otak untuk menyelamatkannya. Polisi yang berjaga di luar pun mau tidak mau menabrakkan mobil mereka ke dalam lobi untuk mengalihkan perhatian. Setelah mendapatkan barang bukti, mereka pun langsung menuju rumah kapten polisi untuk meminta surat penangkapan untuk Johnny Tapia. Karena efek pil itu mulai bereaksi, Markus pun mulai melakukan hal-hal konyol, dan itu membuat Mike ngadeg-deg, karena takut tidak mendapatkan surat persetujuan penangkapan dari sang kapten. Beruntung mereka bisa meyakinkan sang kapten, sehingga mereka mendapatkan surat persetujuan dari beliau untuk menangkap Johnny Tapia. Sementara itu, kita melihat Sid di rumah Johnny Tapia. Ternyata Sid juga akan meringkus Johnny Tapia. Itu terlihat dari tim DIA yang mengawasi mereka di luar. Namun tampaknya para tim DIA dan polisi Miami tidak bekerja sama alias saling masing-masing dalam usaha menangkap sang bandar. Di tempat lain, para polisi Miami sedang briefing untuk merencanakan penggerbekan Johnny Tapia. Mereka akan terlebih dahulu mencari dan mengamankan narkoba serta uang milik Johnny Tapia. Sebelum nantinya mereka akan ke rumah Johnny Tapia untuk meringkusnya. Kemudian mereka pun mulai bergerak ke rumah mayat Spanish Hill, tapi tampaknya mereka sudah terlambat. Karena mayat-mayat itu sedang dibawa menuju pelabuhan Dixie Seven. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung menuju pelabuhan. Saat di perjalanan, mereka melihat si Pitbull yang diduga membawa mayat-mayat itu. Mereka pun sempat diberitahu untuk menyerah, tapi tampaknya mereka tidak mendengar sehingga polisi pun memberikan tembakan untuk menjatuhkannya. Pada akhirnya mereka pun menyerah dan barang bukti itu bisa diamankan oleh pihak kepolisian. Namun masalah lain datang. Ternyata keberhasilan mereka harus dibayar mahal dengan terbongkarnya identitas Sid yang sebenarnya. Dia pun dibawa oleh Johnny Tapia menuju Kuba dan akan ditukar dengan asetnya yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Markus yang mendengar hal itu langsung shock dan tidak percaya. Inilah yang dia takutkan selama ini jika Sid harus menjadi agen lapangan. Situasi di kantor polisi pun menjadi sangat tegang. Markus yang biasanya menunjukkan sikap konyolnya kali ini terlihat serius dengan masalah yang dia hadapi. Keadaan pun menjadi semakin sulit karena pihak kepolisian tidak mau bernegosiasi dengan para penyandra. Mereka pun menawarkan jalur diplomasi, namun hal itu jelas ditentang oleh Markus. Karena saat mereka sedang berdiplomasi, Sid mungkin saja sudah menjadi mayat. Sebagai seorang sahabat, Mike pun mengatakan bahwa bagaimanapun caranya mereka harus menyelamatkan Sid. Kita pergi bersama, kita mati bersama, bad boy untuk selamanya. Kira-kira itulah yang dikatakan oleh Mike kepada Markus. Tanpa diduga mereka pun mendapatkan bantuan dari tim DIA yang menawarkan untuk ikut bersama mereka. Kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk pergi menyelamatkan Sid ke Kuba. Setelah berhasil mendarat di Kuba, mereka mendapat bantuan dari adik salah satu polisi yang bernama Tito. Tampaknya Tito ini orang yang cukup terkenal. Dia mengenal orang-orang yang berpengaruh di Kuba, sehingga hal itu bisa memudahkan mereka dalam misi menyelamatkan Sid. Setelah itu, mereka mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Sid. Tito sendiri membuat rencana yang terbilang gila dengan membuat terowongan menuju rumah Johnny Tapia. Mereka juga memikirkan pihak militer Kuba yang menjadi backing dari Johnny Tapia. Penyerbuan pun dimulai dengan meledakkan para penjaga yang sedang main bola. Kemudian Mike dan Markus keluar dari peti mati dan menembaki anak buah Johnny Tapia. Keadaan pun menjadi kacau di tempat itu.
Johnny yang mempunyai backingan militer segera menghubungi temannya. Namun para polisi tampaknya lebih siap dengan hal itu. Mereka pun menahan para militer setempat, hingga berhasil menjauhkannya dari rumah Johnny Tapia. Namun mereka harus cepat, karena anak buah Tito tidak bisa lama menahan para militer. Di dalam rumah, para polisi berhasil mengamankan ibu dan anak dari Johnny Tapia. Kemudian mereka berhasil menemukan tempat di mana Sid disekap, dan berhasil membebaskannya. Karena para militer datang ke tempat itu, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan meledakkan rumah Johnny Tapia. Mike dan Marcus yang tak berhasil mencapai terowongan segera pergi dari sana menggunakan mobil. Namun Johnny Tapia tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Di tengah kepungan para militer, Mike dan Marcus berhasil kabur menuju pangkalan militer Amerika Serikat. Setelah sampai di pangkalan militer, mereka tidak lantas disambut dan dikasih kopi, melainkan diberi hadiah tembakan selamat datang, sehingga mobilnya terhenti di sebuah tempat yang dipenuhi ranjau darat. Keadaan pun semakin tidak memungkinkan saat Johnny berhasil menodongkan senjata ke kepala Mike. Namun, hal itu berhasil diatasi saat anak buah Johnny Tapia mati karena ranjau. Dengan cepat, Marcus pun melepaskan tembakan hingga mengenai kepala dari Johnny Tapia. Now that's how you supposed to shoot. From now on, that's how you shoot. Film pun berakhir dengan Marcus yang mengurungkan niatnya untuk pensiun, karena mereka harus menyelesaikan satu film lagi, yaitu film Bad Boy for Life. Jadi itulah guys, rangkum cerita film Bad Boy 2. Untuk review selanjutnya masih ada satu film lagi, yaitu film Bad Boy for Life. Tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada teman-teman Sobat Hoream semuanya untuk menekan tombol subscribe dan like-nya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.